Nah, akibat kerusuhan ini, terdapat 33.000 orang diungsikan dari sekitaran kota Waringin Timur pada waktu itu, ya sekitaran Kalimantan Tengah lah ya. Dan juga ada sekitar 23.500. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan juga jangan lupa stay safe ya, karena di musim pandemi ini pastikan kesehatan itu adalah nomor satu. Nah, semoga kalian juga harinya menyenangkan dan juga dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas konflik yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu konflik Sampit, di mana konflik antara warga Dayak dan juga warga Madura yang berujung memakan korban yang jumlahnya tidak sedikit. Nah, bagaimana cerita lengkap tentang konflik Sampit ini? Ikuti terus videonya sampai akhir. Nah, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, please subscribe dan juga komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang mungkin udah bergabung dan udah subscribe, enjoy the video. Ini dia kisah selengkapnya, check it out. Nah, oke. Pada suatu malam di kota Sampit nih, tepatnya pada hari Minggu dini hari, pukul 1.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di kota Waringin, Kalimantan Tengah nih, telah terjadi konflik yang berujung tragis. Nah, konflik ini tuh terjadi pada tahun 2001. Nah, konon katanya tuh cuy, ada salah satu sekelompok warga Dayak yang sedang menyerang warga Madura pada dini hari itu. Nah, warga Madura yang bernama Matayo itu telah diserang oleh sekelompok warga Dayak pada waktu itu, di mana rumah Matayo terdapat di Jalan Padat Karya, Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Nah, dalam insiden ini terdapat 4 orang meninggal, di mana 1 orangnya terluka berat, dan semua yang meninggal dan juga luka berat itu adalah warga Madura cuy. Nah, konon katanya serangan yang diduga adalah aksi balas dendam ini telah mendapatkan perlawanan balik dari warga Madura, sehingga pada pagi hari pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, segerombolan warga Madura telah menyerang warga Dayak yang bernama Timil, di mana Timil ini diduga menyembunyikan pelaku aksi penyerangan pada dini hari terhadap warga Madura. Nah, saat itu pula Timil telah diamankan oleh polisi setempat. Namun warga Dayak yang belum puas ternyata telah membakar dan menyerang rumah Timil. Ternyata nih, bukan hanya rumah Timil saja yang diserang oleh warga Madura. Ternyata warga Madura juga menyerang saudara-saudara Timil dan sehingga menewaskan 3 penghuni rumah pada waktu itu. Nah, setelah beberapa jam terjadi, tepatnya pukul 12.00 siang hari, pasukan Brimob telah turun dan telah datang sebanyak 103 personil yang dipilih dari Polda Kalimantan Tengah pada waktu itu. Nah, setelah para pasukan Brimob ini datang ke kota Sampit, nah, pasukan Brimob telah mengamankan puluhan orang yang juga mengamankan beberapa bukti senjata tajam yang dibawa oleh mereka, dan kemudian mereka dibawa ke Palangkaraya, ke Mapolda. Namun setelah penangkapan dan juga pengamanan di kota Sampit, kondisi sangat tidak kondusif pada waktu itu, sehingga pada hari keesokannya, tanggal 19 Februari 2001, telah ditemukan beberapa mayat yang telah bergeletakan di berbagai sudut di kota Sampit. Ini mengerikan sih. Namun tidak hanya jenazah yang bergeletakan cuy. Ternyata pasukan Brimob ini menemukan rumah yang telah dibakar dalam aksi penyerangan itu. Nah, malam itu juga Gubernur Kalimantan Tengah langsung mengirim pasukan personil dari TNI sebanyak 276 personil TNI dari Yonif 631 ke kota Sampit. Nah, yang jelas nih, pokoknya kota Sampit itu pada tanggal 18 dan juga 19 Februari 2001, kota Sampit telah dikuasai oleh seluruh warga Madura yang melakukan aksi penyerangan. Nah, selama 2 hari setelah insiden itu terjadi, warga Madura masih bisa bertahan. Dan bahkan nih, warga Madura berani melakukan aksi sweeping dan berkeliling ke rumah-rumah warga di Sampit, khususnya rumah-rumah yang dikelilingi oleh warga Madura, yaitu rumah warga Dayak. Namun situasi tidak kondusif lagi dan sangat berbalik ketika pada tanggal 20 Februari 2001, di mana
warga Dayak yang berasal dari luar kota atau luar daerah Sampit telah datang ke Sampit semua cuy. Ternyata warga Dayak yang datang pada waktu itu yaitu warga Dayak pedalaman. Nah, mereka berasal dari berbagai aliran sungai seperti Seruyan, Ratu Apulut, Perenggean, Katingan Hilir, bahkan Barito berdatangan ke kota Sampit melalui hilir Sungai Mentaya yang dekat pada pelabuhan pada waktu itu. Nah, lalu ratusan warga Dayak yang datang dari pedalaman ini, mereka menyebar nih di beberapa sudut kota Sampit dan sekitar daerah Bamang yang merupakan pusat dari pemukiman warga Madura pada waktu itu. Nah, lalu warga Dayak yang dari pedalaman ini menyerang balik warga Madura dan memukuli warga Madura pada waktu itu. Nah, singkat cerita nih ya, gelombang serangan dari warga Dayak semakin hari terhadap warga Madura di kota Sampit semakin kacau dan semakin riuh pada waktu itu. Sehingga konon katanya ada petinggi Dayak yang telah membekali ilmu terhadap warga Dayak yang sedang melakukan serangan. Mereka telah dibekali ilmu kebal untuk melakukan serangan, bahkan mereka biasanya melakukan serangan yang berada di bawah alam sadar mereka. Bahkan dulu tuh konon katanya si warga Dayak ini telah dibekali indera penciuman tajam yang bisa membedakan antara warga Madura dan juga warga non-Madura. Wow, magic sekali ya. Nah, oleh karena itu, warga Dayak telah melakukan serangan ke kota Waringin Timur pada waktu itu, sehingga warga Dayak pun menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur, kecuali Pangkalan Bun. Pangkalan Bun tidak diserang oleh warga Dayak dikarenakan Pangkalan Bun tidak ada warga Madura, ya hampir dikatakan tidak ada warga Madura pada waktu itu ya. 2001. Lalu pada waktu itu Komnas HAM telah mencatat korban yang jatuh atau korban yang meninggal pada konflik Sampit ini sekitar 400 jiwa. Sedangkan menurut data kepolisian ada 319 lebih rumah yang dibakar dan sekitar 197 lainnya rumahnya rusak. Nah, sementara data dari Polres Kota Waringin Timur, jumlah korban meninggal dari kedua belah pihak pada kerusuhan Sampit ini total ada 315 orang dan jumlah rumah yang dibakar sekitar 583 orang dan juga rumah rusak sekitar 200 orang cuy. Sementara ada sekitar 8 mobil yang rusak dan juga 48 motor rusak parah. Nah, namun dibalik tragisnya cerita konflik antara warga Dayak dan juga warga Madura ini, ternyata ada cerita yang agak memilukan dari mereka yang sempat selamat dari insiden ini. Nah, terdapat seorang suami istri yang berbeda etnis. Yang satu si istri yaitu etnis Madura, yang suami yaitu etnis Dayak. Oleh karena itu mereka harus berpisah dikarenakan konflik itu kan. Nah, tak lama pertikaian pecah nih, si istri langsung mengungsi ke Madura pada waktu itu. Nah, alih-alih nyaman pindah ke Madura dikarenakan ya dia adalah suku Madura, ternyata dia diolok-olok oleh warga setempat dikarenakan memiliki suami seorang warga Dayak. Wow, sangat memilukan ini. Sehingga pada waktu itu warga Madura sulit menerima si istri ini untuk stay di Madura gitu kan. Nah, begitu pula di kehidupan si suaminya, yaitu yang warga asli Dayak. Dia tidak diterima oleh warga sekitar atau warga Dayak itu dikarenakan ya berbeda suku. Ini sungguh memilukan sih. Oleh karena itu, si ibu atau si istri ini yang bersuku Madura ini diungsikan ke Banjar dan si suami tetap masih di kampung halamannya di warga Dayak Kota Sampit. Nah, akibat kerusuhan ini terdapat 33.000 orang diungsikan dari sekitaran Kota Waringin Timur pada waktu itu, ya sekitaran Kalimantan Tengah lah ya. Dan juga ada sekitar 23.500 warga telah meninggalkan Kalimantan dan memilih untuk pindah ke berbagai provinsi di Indonesia. Ternyata mereka itu dievakuasi nih oleh TNI dengan menggunakan kapal-kapal TNI untuk pindah dari provinsi Kalimantan Timur untuk sementara waktu karena akibat kerusuhan konflik ini. Nah, kerusuhan Sampit ini yang telah menjalar ke seluruh Kalimantan Tengah itu telah benar-benar selesai sekitar pertengahan Maret 2001. Sehingga untuk memperingati perjanjian damai antara suku Dayak dan juga suku Madura, dibuatlah monumen untuk memperingati perjanjian damai itu pada waktu itu. Nah, setelah itu dibuatlah Tugu Perdamaian di Sampit. Hingga sekarang ini mereka hidup damai dan
saling gotong royong. Nah cuy, itu tadi beberapa cerita tentang konflik yang terjadi di Sampit yang penuh dengan kerusuhan pada waktu itu ya, pada tahun 2001. Nah oke, sekian dulu kisah konflik Sampit pada video kali ini. Dan jika ada salah kata dan juga perkataan yang kurang dalam menceritakan konflik Sampit ini, please komen di kolom komentar. Aku bakalan notice kalian yang mungkin akan menambahi sebuah cerita atau penggalan dalam kerusuhan Sampit ini. Jadi kita berdiskusi di kolom komentar apakah ada kekurangan tentang cerita saya pada video kali ini. So, terima kasih sudah mampir di video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.